Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak itu semuanya? Alhamdulillah pada sehat ya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat datang di kampus SMP Negeri 1 Ciledug buat para calon peserta didik baru 2021-2022. Oke, kenalin dulu ya, nama Ibu Dewi Ekawati Nurdianingsih, Ibu salah satu guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Ciledug. Kenapa Ibu nongol nih di hari ini? Nah, Ibu kebetulan mendapat tugas untuk menyampaikan tentang cara belajar efektif di era pandemi. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah kesiapan kalian dalam mengikuti materi ini. Sudah siapkah semuanya? Dipersiapkan ya alat tulisnya, kemudian dipersiapkan laptopnya atau HP kalian supaya nanti tidak ada hambatan. Oke ya, sudah siap ya? Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat berat untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Adanya virus COVID-19 ternyata membawa dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah dampak di dunia pendidikan. Hampir semua sekolah tidak melakukan kegiatan tatap muka. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara PJJ, online, daring, dan luring. Rame riuh sekolah sudah tidak ada dan tidak terdengar sampai saat ini. Hanya doa semoga kita bisa bersekolah seperti biasanya, bisa bersenda gurau dengan teman-teman, bisa melakukan upacara bendera setiap hari Senin, bisa ikut ekstrakurikuler, ya, bisa bersenang-senang dengan teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tatap muka. Banyak hal kenangan yang bisa kita ambil dengan tatap muka. Tapi karena virus COVID ini semuanya berubah. Dan kita tidak boleh ketinggalan untuk selalu aktif dan kreatif. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan yang ada. Adaptasi pembelajaran masa pandemi. Oke, waktu kalian kelas 6, kalian sudah melakukan kegiatan ini ya, PJJ atau jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dengan pola daring maupun online. Nah, selama daring atau online ini pasti nih banyak kesulitan, banyak kendala, banyak permasalahan yang dihadapi terutama oleh peserta didik. Nah, sampai saat ini karena kalian sudah naik tingkat nih ya, kalian sudah di kelas 7. Iya betul, karena kalian sudah di kelas 7, maka ada beberapa hal yang tentunya akan berbeda dengan saat kamu di kelas 6 dengan saat kamu di kelas 7, pasti sangat berbeda. Apa aja perbedaannya? Ada yang tahu nggak nih? Waktu kalian sekolah di SD dengan sekarang di SMP. Iya, perbedaannya apa? Di mata pelajarannya, di guru mata pelajarannya tentu saja berbeda. Kalau di SD guru kalian satu, guru kelas namanya, dan ada beberapa guru, misalnya guru yang mengajar agama dan olahraga, tentunya berbeda. Sedangkan kalian di SMP, setiap mata pelajaran itu memiliki guru yang berbeda-beda, gurunya tidak sama. Jadi nanti ada pelajaran matematika, gurunya berbeda, pelajaran IPS, gurunya berbeda, pelajaran bahasa Indonesia dan gurunya pastinya juga akan berbeda. Ada 11 mata pelajaran yang harus kalian ikuti selama pendidikan formal ini. Ada 11 guru yang harus kalian kenal selama di kelas 7.
Ya, setelah 7 kalian harus kenal nih guru-gurunya siapa-siapa aja. Oke, meskipun kita melaksanakan pendidikan atau pembelajaran ini dengan cara online, ingat ya, jangan sampai kreativitas kita terhambat, jangan sampai kita menjadi malas-malasan, jangan sampai kita menjadi orang yang sudahlah. Nah, ini akan menghambat kita untuk meraih ilmu yang seluas-luasnya. Oke, karena pembelajaran dengan sistem online banyak menggunakan alat yang namanya gawe atau handphone, dan ibu kira kalian sudah punya handphone semuanya ya, sudah punya HP dengan Android, karena itu sangat bermanfaat di era pendidikan PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh ini sangat diperlukan yang namanya gawe. Bukan hanya untuk main FF atau main apa ya, yang anak-anak main game, tapi gawe ini bisa sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Oke, sesuai dengan materi, Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif di era pandemi. Bagaimana sih cara belajar yang efektif itu? Setiap siswa, setiap individu, setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Antara si A dengan si B, cara belajarnya tidak akan pernah sama. Karena apa? Sifat dan karakter setiap individu itu berbeda-beda. Oke, Ibu akan memberi tip-tip ya. Ini hanya tip, jadi silakan kalau tip ini bermanfaat dan berguna, silakan tip ini digunakan. Selama COVID-19 ada aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk tidak tatap muka, jadi pembelajarannya kita secara online. Sekali lagi, kalau online ini berarti keaktifan kalian sangat-sangat diperlukan sekali, keaktifan kalian sangat-sangat dibutuhkan oleh diri kalian sendiri maupun oleh Bapak Ibu guru. Karena apa? Dari situlah tugas-tugas kalian nanti bisa terkumpulkan dan sebagainya. Oke, tip-tip apa saja nih yang harus kalian pahami? Tip yang pertama adalah apa itu? Kenali diri kalian sendiri. Ya, kenali diri kalian sendiri. Saya ini tipe anak yang bagaimana sih belajarnya? Apakah saya belajarnya harus dalam kondisi tenang? Apakah saya belajarnya harus sambil mendengarkan musik? Kenali diri kalian sendiri. Karena ada di antara kita yang kalau belajar itu harus menyetel atau mendengarkan musik dengan sangat keras. Masuk tuh semuanya. Masuk. Nggak apa-apa. Karena memang begitulah cara dia belajar. Ya, kenali diri sendiri. Ada yang cara belajarnya dengan cara hening. Jadi tidak boleh ada suara, tidak bisa mendengarkan suara-suara yang lain, harus hening sekali. Ada nggak yang di antara kalian seperti itu? Nah, nggak apa-apa kalau ada yang seperti itu, itulah diri kalian, kenali diri kalian sendiri. Ya, jadi dengan mengenali diri kalian sendiri, kalian bisa belajar lebih efektif. Ya, kalian bisa belajar lebih efektif, mengenali diri sendiri. Kalau belajarnya harus dengan suara, mendengarkan suara, silakan dengarkan. Ya, yang pertama, kenali diri kalian sendiri. Yang kedua, kelola waktu dengan baik. Artinya apa? Kelola waktu dengan baik. Kapan sih saat saya itu harus belajar? Kalian harus ada waktu-waktunya nih. Oh, saya belajar itu habis subuh dah saya belajarnya. Karena apa? Habis subuh belum banyak aktivitas, masih tenang, belum ada kendaraan lalu lalang, belum banyak gangguan-gangguan. Oke, silakan cari waktu yang tepat. Kalian sudah beranjak ke SMP, sudah remaja, kalian harus bisa menempatkan waktu dengan baik. Ya, waktunya saya harus main, silakan main karena itu dibutuhkan. Ya, silakan bermain, silakan bersosialisasi. Waktunya ibadah, ya harus beribadah. Waktunya kamu harus makan, silakan makan. Atur waktu sedemikian hingga sesuai dengan diri kalian sendiri. Atur waktunya. Ya, karena belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun dan dengan siapapun ya. Kita bisa belajar dimanapun. Yang pertama tadi kenali diri kalian sendiri, yang kedua carilah waktu yang tepat ya. Kelola waktu dengan baik.
Yang ketiga, tip dari ibu yang ketiga, apa nih? Tip yang ketiga, carilah tempat yang paling nyaman buat kalian untuk belajar. Gimana tempat yang paling nyaman itu untuk belajar? Beda-beda nih. Oh, saya mah tempat paling nyaman untuk belajar itu di kamar saya. Oh, kalau begitu silahkan kamarnya dibuat senyaman mungkin, dibersihkan, dirapikan, dibuat terserah, didekorasi, dibikin sesuatu yang lebih baik lagi biar kamu nyaman di dalam kamar. Ada yang, oh saya kalau belajar tuh nyamannya di pojokan nih. Misalnya ya, silakan di pojokan dibuat senyaman mungkin. Oh saya kalau belajar nih nyamannya di taman nih, silakan dipakai ya. Jadi carilah tempat yang nyaman buat diri kalian. Yang keempat, apa? Karena kita pembelajarannya sistem daring online, berarti yang harus kalian siapkan adalah yang pertama, HP kalian harus siap. Laptop kalian harus siap. HP siap Bu, tapi kuota nggak ada, ya nggak bisa online dong nanti. Jadi HP dan online dan jaringan semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Ya, nanti kalian di SMP ini kalian akan mengenal beberapa bapak ibu guru memakai aplikasi Zoom meeting misalnya, pakai kelas meeting, atau nanti pakai aplikasi Google Form. Kalian harus mengisi dan itu dilakukan secara online. Jadi HP kalian harus support. Selain HP-nya support, harus ada kuotanya ya. Kalau nggak ada kuota gimana mau online? Harus ada kuota dan jaringannya pun harus stabil. Paham ya? Siapkan perangkat yang akan dibutuhkan. Kemudian apa lagi nih? Tip yang berikutnya. Tip yang kelima. Oke, untuk poin yang kelima adalah komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Gimana nih tip ini yang kelima ini penting banget nih. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring ini, silahkan langsung ditanyakan, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian. Komunikasi tuh, ngobrol, tanyakan, nggak apa-apa karena sekarang udah zamannya WA dan kita belajarnya juga daring. Silahkan tanyakan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu punten, dengan bahasa yang baik tentunya ya, dengan bahasa yang baik dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Kalau kalian punya teman dalam satu kelompok, silakan tanyakan ke teman satu kelompok. Jadi tip belajar yang kelima menurut Ibu adalah komunikasikan dengan baik tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan guru pengajar dan teman-teman kalian. Meskipun online ya, kalian masih bisa kok berkomunikasi dengan menggunakan WA belajar bersama. Kemudian poin yang keenam adalah salin nih, bikin catatan, salin hal-hal yang penting yang kalian anggap penting, salin yang materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun kita belajarnya online, salin, garis bawah kalau kalian punya buku panduan silahkan di garis bawah ditandain. Nah itu artinya adalah hal yang penting, pindahin di dalam catatan-catatan kalian, poin-poin pentingnya saja. Kalau kalian bisa membuat mind mapping atau mind mapping atau peta pikiran, kalian bisa tuh membuat peta pikiran dengan bentuk bagan boleh, dengan bentuk bunga-bunga boleh, yang penting poin-poin pentingnya saja ya. Kemudian poin yang ketujuh menurut Ibu adalah jaga kebersihan dan kesehatan. Kalian bisa belajar dengan nyaman, kalian bisa belajar dengan efektif apabila lingkungan tempat belajar kalian itu selalu dalam kondisi bersih ya. Oke ya, ada 7 tip dari Ibu Dewi tadi mengenai belajar efektif, cara belajar efektif di era pandemi. Yang pertama adalah kenali diri kalian sendiri. Jadi kenali diri kalian sendiri. Saya tuh maunya bagaimana, pengennya seperti apa, bisanya seperti apa, kenali diri kalian sendiri. Yang kedua adalah kelola waktu dengan baik. Kelola waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, cari tempat yang paling nyaman. Yang keempat, siapkan perangkat yang dibutuhkan, laptop, HP, kemudian cas-casan, itu disiapkan karena kita belajarnya sistem daring dan itu membutuhkan alat
perangkat komputer, laptop maupun HP. Jangan lupa kuotanya ya, diisi kuotanya. Jangan hanya buat main game. Kemudian yang kelima adalah komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau kalian mengalami kesulitan, silakan jangan sungkan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Yang keenam, catat hal-hal yang penting. Yang ketujuh, selalu jaga kesehatan dan kebersihan, karena kebersihan itu dengan lingkungan yang bersih, kalian akan belajar dengan cepat, efektif, dan nyaman. Mungkin hanya itu tip dari Bu Dewi tentang cara belajar efektif di era pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Jangan lupa pakai masker jika kalian keluar rumah, cuci tangan, dan segera ganti baju setelah sampai di rumah untuk menjaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah keluar rumah. Oke? Tetap semangat, salam sehat, dan jangan pernah bosan untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Semangat! Oke, untuk tambahan tugas kalian, silahkan nih, kalian kan sudah belajar di era pandemi COVID ini dari bulan Maret tahun 2019, hampir 1,5 tahun, hampir mau 2 tahun ini kalian belajar dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah dengan daring dan online. Silahkan ceritakan nih pengalaman kalian di buku catatan yang sudah dipersiapkan, yang sudah harus dibawa sama kalian. Ceritakan di situ bagaimana pengalaman kalian selama pembelajaran online ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kalian adalah apa? Yang kedua ini, bagaimana sih cara belajar efektif versi kalian. Jadi menurut kalian, ceritakan di situ, saya belajarnya yang paling efektif menurut saya adalah begini, cara belajar saya adalah begini. Ceritakan di buku tulis itu. Oke? Sudah paham ya? Selamat bekerja, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bisa tatap muka di SMP Negeri 1 Ciledug seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.